Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, pada kesempatan ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi hadir kembali berbagi informasi tentang apa bedanya PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Ini sesuai dengan pertanyaan yang muncul kepada channel Bagi yang disampaikan oleh sahabat belajar. Namun sebelumnya perlu diketahui oleh sahabat belajar sebagaimana bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua, dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semuanya. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Sahabat belajar, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB tengah merumuskan pengangkatan PPPK yang terdiri atas paruh waktu atau part-time dan penuh waktu atau full-time. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengangkatan tenaga kerja dan mempertimbangkan efisiensi anggaran organisasi. Skema PPPK paruh waktu adalah bentuk ASN paruh waktu yang dirancang untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kebijakan penghapusan tenaga honorer. PPPK paruh waktu nantinya dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Jadi nantinya PPPK paruh waktu ini, sahabat, juga akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ya jika sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Sahabat belajar semuanya dan rekan-rekan semua, mengutip dari berkas DPR berjudul Opsi PPPK Paruh Waktu untuk Mengatasi Honorer di Indonesia, disebutkan bahwa seorang PPPK paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya. Jadi namanya paruh waktu berarti tidak full ya, hanya 4 jam. Hal ini berbeda dengan ASN yang bekerja secara penuh waktu ya selama 8 jam. Penjelasan pasal 16 ayat 1 PP pengupahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, untuk gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020, di mana gaji PPPK golongan 9 pada masa kerja 0 tahun sebesar 2,96 juta rupiah di luar aneka tunjangan. Namun Perpres tersebut belum membahas tentang sistem gaji PPPK paruh waktu. Pemerintah dan DPR menilai bahwa PPPK part-time atau paruh waktu menjadi alternatif jalan tengah atau win-win solution begitu ya bagi isu tenaga non-ASN. Hal ini karena masalah kepegawaian sangat berkaitan dengan pelayanan publik, kesejahteraan pegawai itu sendiri, dan kapasitas anggaran negara baik pusat maupun daerah. Tidak sama seperti PPPK penuh waktu ya, tentu terdapat perbedaan ya. PPPK paruh waktu nantinya bekerja sesuai waktu yang telah disepakati saja. Menurut anggota Panja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus, PPPK part-time kelebihannya adalah status sebagai aparatur sipil negara atau ASN lebih tinggi dari yang sebelumnya sebagai honorer. Jadi ASN paruh waktu ya tentu lebih tinggi tingkatannya dibanding hanya sebagai honorer. Yang bersangkutan akan
akan diberi ruang untuk beraktivitas atau bekerja di luar statusnya. Berarti tetap boleh bekerja di luar status sebagai ASN paruh waktu. Dan tentunya ini juga untuk meningkatkan ya, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. PPPK part-time menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai, ujar beliau. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Hal ini memberi peluang pengembangan karir bagi tenaga kerja paruh waktu. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja non-ASN yang beragam tanpa menambah beban anggaran signifikan. Implementasi PPPK paruh waktu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen ASN serta mencegah PHK besar-besaran pada tenaga honorer. Nah, demikianlah sahabat belajar informasi yang dapat channel Bagi sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Perlu diketahui sahabat belajar bahwa informasi ini channel Bagi dapatkan dari detik.com ya, yang merupakan salah satu media elektronik nasional. Kemudian sahabat belajar, sahabat juga bisa melihat ilmu-ilmu dan berbagai informasi di channel Bagi ini ya. Banyak beberapa ilmu dan informasi yang bisa sahabat belajar lihat-lihat pada channel Bagi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.